Apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? Salah satu ruang lingkup fisika mempelajari tentang optik. Optik terbagi menjadi dua, yaitu optik fisis dan geometri. Optik geometri adalah cabang dari ilmu optik yang mempelajari tentang cahaya, yang berkaitan dengan bayangan, bagaimana proses pembentukan bayangan, dan bagaimana cara manipulasi ukuran maupun kejernihannya. Yang termasuk dalam optik geometri yaitu pemantulan dan pembiasan. Kami akan melakukan percobaan mengenai perbandingan hasil pembiasan cahaya dengan menggunakan PET dan secara langsung di laboratorium. Pembiasan atau pembelokan terjadi ketika suatu benda terdapat pada medium dengan kerapatan yang berbeda, misalnya medium udara dan air. Istilah pembiasan tentu tidak lepas dari sudut datang, sudut bias, dan garis normal. Snellius pada tahun 1626 menemukan hubungan sudut datang dengan sudut bias yang kemudian dikenal dengan hukum Snellius, yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat, maka sinar dibelokkan mendekati garis normal. Jika kebalikannya, sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Langkah kerja secara langsung yang dilakukan di lab. Pertama, menyiapkan alat dan bahan percobaan pembiasan. Kedua, merangkai alat dan bahan yang terdiri atas lilin sebagai sumber cahaya, lensa, dan layar. 3. Mengatur titik fokus yang digunakan dalam percobaan yaitu 3 cm, maka nilai R atau 2 kali nilai F adalah 6 cm. 4. Meletakkan objek pada titik tertentu yaitu titik F di antara F dan R dan di belakang R. Kelima dan terakhir itu mengamati bayangan yang terbentuk setelah melewati lensa cekung maupun lensa cembung. Langkah kerja selanjutnya yaitu menggunakan virtual lab. Pertama-tama, buka aplikasi Google Chrome atau Fireworks. Kemudian, ketik pet.colorado. Kemudian, klik simulation dan pilih fisika. Kemudian, pilih materi light and radiation. Kemudian, klik geometri optik yang basic. Kemudian akan ditampilkan seperti ini, kemudian diklik tanda play. Maka akan berikan pilihan lensa atau mirror atau kaca. Maka memilih lensa. Selanjutnya, dipilih objek yang ingin digunakan yaitu cahaya. Klik 2F point, maka akan ditunjukkan 2F atau R serta label. Kemudian di titik pertama yaitu di titik F, maka bayangan yang terbentuk adalah diperbesar terbalik. Kemudian di titik di antara F dan 2F atau R, maka bayangan akan semakin kecil. Kemudian di titik 2F atau R, bayangan masih kecil dan perpotongan berada di 2F.
Kemudian di belakang R, maka bayangan yang terbentuk akan diperbesar dengan titik perpotongan yaitu di belakang 2F. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan lensa cekung dengan memilih geometrik optik. Selanjutnya kita klik play, maka akan ditunjukkan pilihan lensa atau kaca. Maka kita akan menggunakan lensa. Kemudian di sini terdapat pilihan menggunakan lensa cembung atau menggunakan lensa cekung. Maka kita akan memilih lensa cekung. Dengan objek cahaya. Kemudian kita klik labels. Pada percobaan ini kita memerlukan penggaris untuk membentuk 2F atau R. Pada percobaan ini F sebesar 80 cm. Maka untuk membentuk titik R yaitu menggunakan rumus 2F yaitu 160 cm. Hal ini sama dengan yang di belakang lensa. Maka titik R yaitu sebesar 160 cm. Pada titik pertama yaitu pada titik F. Tidak ada bayangan yang terbentuk setelah melewati lensa. Hal ini sama dengan pada titik di antara F dan R, titik R maupun di belakang R. Saya akan menjelaskan mengenai pembiasan cahaya yang terjadi pada lensa cekung. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa terdapat sebanyak 3 sinar istimewa pada pembiasan cahaya di lensa cekung, yaitu ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, ketika sinar datang seakan-akan menuju titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Dan ketika sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan optik, maka dia akan diteruskan tanpa pembiasan. Untuk menentukan bayangan yang nantinya akan terbentuk, maka digunakan sebanyak minimal 2 sinar-sinar istimewa tersebut. Berdasarkan sinar-sinar istimewa tersebut, maka kita dapat menentukan bayangan yang nantinya akan terbentuk. Pada percobaan yang telah dilakukan, bayangan yang terbentuk ketika benda berupa lilin berada pada titik lebih besar dari R di antara R dan F serta kurang dari F, maka hasil yang diperoleh ialah tidak adanya bayangan yang terbentuk. Pada pembiasan lensa cekung, bayangan lilin berada di depan cermin atau bersifat maya, sehingga dalam kasus ini bayangan tidak terlihat pada layar. Jika digambarkan dengan menggunakan sinar istimewa, maka hal yang sama akan didapatkan. Hal ini dikarenakan pada pembiasan cahaya di lensa cekung, bayangan yang terbentuk di titik manapun akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil, sehingga kita tidak dapat melihat bayangan benda secara nyata yang terbentuk pada layar yang sudah disediakan.
Di sini saya akan membahas mengenai pembiasan pada lensa cembung. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa terdapat sebanyak 3 sinar istimewa pada pembiasan cahaya di lensa cembung, yaitu ketika sinar datang sejajar sumbu utama, maka dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Ketika sinar datang menuju titik fokus, maka dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama, dan ketika sinar yang datang melewati titik pusat dari optik, maka dia akan diteruskan dan tidak dibiaskan. Untuk mengetahui bentuk dari bayangan, maka kita dapat menggunakan 2 sinar istimewa. Nah, pembiasan cahaya pada lensa cembung ini diamati ketika benda berada di titik kurang dari F, berada di titik F, di antara F dan R, di titik R, dan di titik lebih dari R. Pembiasan cahaya pada lensa cembung ketika benda berupa lilin berada pada titik kurang dari F, yaitu di antara F dan O, maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar, sehingga bayangan tidak terlihat pada layar karena bayangan berada di depan cermin. Ketika lilin diletakkan tepat pada titik F, maka tidak ada bayangan yang terbentuk. Hal ini karena tidak adanya sinar bias yang saling bertemu. Tidak adanya perpotongan sinar bias atau perpanjangan dari perpotongan sinar bias, sehingga tidak terbentuknya bayangan. Ketika lilin berada di titik di antara F dan R, maka bentuk bayangan dapat dilihat pada layar dengan arah lilin terbalik. Hal ini karena bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketika lilin diletakkan tepat di titik R, maka bentuk bayangan dapat dilihat pada layar. Hal ini karena bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan sama besar, serta bayangan berada di titik yang sama pada sumbu yang berlawanan. Ketika benda berada lebih dari R, maka bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, didapati kesimpulan bahwa bayangan yang terbentuk pada pembiasan lensa cembung itu akan memiliki sifat yang berbeda-beda bergantung dari titik diletakkannya objek. Dalam hal ini, objek yang digunakan adalah lilin.